Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Sandi akan menjelaskan bagaimana sih sistem keuangan, bagaimana sih seorang mitra, bagaimana sih untuk jago jualan BP. Nah, kesempatan yang pertama itu Sandi di sini sharing ya, teman-teman. Ketika Sandi punya mitra, reseller, agen itu Sandi data semua. Kira-kira itu kebutuhannya berapa. Misalkan Sandi punya agen plus 7 berarti 70, agen katakanlah 2 berarti 10, terus reseller 3 berarti 9. Nah, stok minimal adalah 80. Jadi Sandi stoknya harus di atasnya itu. Karena apa? Karena ketika itu nanti diminta oleh reseller agen dan agen plus, maka stok Sandi nol. Dan di sini Sandi harus bisa menjaga stok, kestabilan stok untuk beberapa mitra, selain juga menjualkan. Jadi Sandi punya target sendiri, katakanlah kemampuan untuk jual individu itu berapa, ditambah mitra-mitranya itu berapa. Jadi memang di BP itu stokmu adalah rezekimu. Nah, pada intinya itu agen plus reseller itu fokus pada selling, fokus pada penjualan. Kenapa? Karena dengan kita memasarkan, dengan kita menjual dan kita menawarkan, itu pastinya orang akan akan tertarik, istilahnya bukan tertarik sih, akan mengerti terkait edukasi yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, ketika Bapak Ibu untuk jualan itu agar kita cepat melesat itu harus punya mitra. Dan di situ memang dulu awalnya Sandi itu mencoba dulu satu botol terus gabung menjadi mitra. Nah, terus seperti itu terus saya lakukan. Dan jangan sampai ada keraguan ketika stok itu tidak terjual. Karena apa? Stok tidak terjual itu atas keyakinan kita sendiri sih Bapak Ibu. Jadi memang setelah lihat kemarin sharing ya, bahwa Sandi itu juga Sandi lakukan ketika kemarin ada hajatan di Kanor, di Benturi. Nah, itu Sandi bawa, di Tuban juga bawa. Ya alhamdulillah ada yang beli, Allah datangkan pembeli. Tapi ketika kita tidak punya stok, apa yang harus dijual? Katakanlah seperti itu. Jadi kalau memang kita istilahnya yakin bahwa stok itu akan habis, pasti itu habis. Jadi sebelum berangkat kerja Sandi itu pernah gini, pasti ini nanti laku. Akhirnya ya laku beneran, ya alhamdulillah. Tapi ketika istilahnya belum laku, pasti Allah akan mengganti yang lebih baik. Jadi memang gini Bapak Ibu, untuk kita bisa penjualan melejit itu harus kita kenalkan, harus kita pasarkan. Suatu saat pernah kejadian seperti ini. Jadi Sandi itu menawari seorang tenaga kesehatan yang ada di puskesmas. Jadi dia bilang, walah mas dudulan opo itu. Jadi dia bilang kalau nggak mau gabung. Ya sudah, Sandi diam aja. Nah, padahal ini kan produk ini kan bagus gitu loh. Sandi diam aja, nggak apa-apa lah. Akhirnya 2 minggu itu dia update status BP. Lah saya komen, wah sekarang ikut jualan. Iya mas, kayak sampean gitu. Ya wes gak apa-apa, Allah pasti akan mengganti yang lebih baik. Nah ternyata saya dipertemukan oleh orang-orang yang hebat di grup ini. Jadi ketika tahajud, Sandi itu pengennya meminta sama Allah itu semua yang ada di kontak Sandi itu harus istilahnya menjadi mitra. Jadi kalaupun kita dapat dan ketemu dengan orang, kita save nomor orang, itu adalah rezeki kita. Kenapa?
tanpa kita orang tersebut itu dapat melihat status kita. Jadi memang yang Sandi lakukan ketika ketemu dengan orang baru itu pasti Sandi save, atau kita cari database di lain, istilahnya teman SD, SMP, SMA dan lain sebagainya. Jadi kita nggak perlu istilahnya pilih-pilih untuk save nomor, soalnya kita nggak ngerti, kita nggak tahu siapa yang nanti bakalan bermitra dengan kita. Jadi memang di sini harus ditetapkan bahwa kita jualan sendiri itu berapa sih, maksudnya kekuatan. Misalkan yang baru gabung kekuatan jualan itu 20 botol 1 bulan, tapi ketika kita punya mitra dan itu semakin meluaskan manfaat, pasti nilainya akan lebih dibanding pencapaian sekarang. Jadi ketika kita sakit, istilahnya ada mitra-mitra kita yang masih menjualkan. Jadi peluang usaha itu harus digali, harus ditawarkan. Karena apa Bapak Ibu? Sandi mindsetnya itu sekarang tidak jual ejaran. Jadi mindsetnya itu jual 10, 5 sama 3. Nanti kalau 10 jatuhnya di 5. Nanti kalau 5 jatuhnya di 3. Nanti kalau 3 jatuhnya di 1. Kalau misalkan Bapak Ibu menjualkan 1, itu jatuhnya di 3. Eman-eman. Jadi nanti kita akan istilahnya masuk pembinaan bareng-bareng, kita belajar bersama. Dan itu memang belajar itu wajib ya, maksudnya ada yang wajib, ada yang tidak, yes, pokoknya sunnah lah istilahnya seperti itu. Tapi ketika kita semakin memiliki ilmu baru itu pasti nanti akan terbiasa, kita akan mudah untuk menawarkan sesuatu. Jadi gini, ilmu yang pertama yang terpenting adalah marketing. Marketing itu dimana Bapak Ibu ya pandai-pandailah untuk berjualan. Nah kalau Sandi sih sering seperti ini. Kenapa sih kok nggak ambil 3 aja, kan ada diskon 100.000? Kenapa kok nggak ambil 5, ada diskon 260.000? Itu semakin menarik dan itu nanti akan menambah mitra baru dan mitra baru. Nah di sini Sandi akan sharing terkait tetangga Sandi itu juga jualan BP Bapak Ibu. Jadi Sandi yakin bahwa rezeki itu tidak akan tertukar. Jadi siapapun kita harus luaskan manfaat. Jadi ini loh ada manfaat BP, itu gunanya untuk ini. Apalagi orang yang umur 35 ke atas itu pasti ada suatu penyakit lah, suatu penyakit, entah itu asam urat, kolesterol, diabetes dan lain sebagainya Bapak Ibu. Jadi memang kalau misalkan kita sudah jual, misalkan katakanlah kita laku 1, itu jangan ditinggal. Maksudnya 3-4 hari itu kita kabarkan bagaimana Bu kondisinya, bagaimana dan lain sebagainya. Soalnya kenapa? Ketika kita saling mengabarkan itu akan nanti pada akhirnya akan terjadi repeat order, dan kita istilahnya cari pelanggan baru dan repeat order itu terus mengalir. Jadi kita nggak perlu istilahnya capek-capek untuk menjualkan produk lagi. Jadi kita tinggal kasih istilahnya kabar, gimana Bu, Bapak Ibu. Seperti itu sih yang Sandi lakukan. Ternyata suatu saat, Mas BP ku entek, aku order meneh. Nah itu karena apa? Karena Sandi itu perhatian sama customernya. Jadi gitu. Jadi untuk yang beli katakanlah jadi konsumsi, itu nanti akhirnya ketika dikasih perhatian akhirnya beli 3. Ayo mau tak ikut bimbingan? Ya bimbingan dan istilahnya ada diskonnya 100.000 kan juga lumayan. Jadi memang semua apa ya Bapak Ibu ya, itu tergantung dari kita ingin pull up seperti apa. Aslinya sih mudah, kita ingin jual 100, kita ingin jual 50, ketika itu manfaat sudah diluaskan bersama. Jadi manfaat diluaskan dulu, kita tawar, nanti pada ujung-ujungnya minta rekening. Aku pesen BP 3,
kira-kira rekeningnya berapa gitu. Jadi di sini tidak ada istilahnya kita menanam itu tidak dapat kita tuai. Jadi sandi itu sering Bapak Ibu. Jadi ketika saya tawarkan satu bulan berikutnya itu baru pesan, tidak masalah. Tapi kalau kita tidak ditawarkan itu tidak ada yang pesan. Nah gitu loh. Pada intinya sih kita menawarkan dan menawarkan. Nanti tinggal ngasih rekening. Itu aja sih, seperti yang Mas Ibu sampaikan kemarin waktu pembinaan. Memang itu beneran terjadi karena kita istilahnya ikut Mas Ipo, jadi ilmu-ilmu apa yang diterapkan Mas Ipo itu harus bisa dilakukan ya, dilakukannya kapan, tanpa menunda, tanpa nanti. Jadi memang absen duha, absen apa ini istilahnya Mas Ipo yang buat program kita, soalnya dituntut untuk bisa TDS, tahajud duka dan sedekah. Kenapa setiap Senin Mas Ipo itu pembinaannya jam 3 pagi? Karena seenggak-enggaknya kita sudah melakukan sholat tahajud ketika kita belum menuntut ilmu ya. Jadi memang kita istilahnya sholat tahajud itu kan gunanya untuk apa? Gunanya untuk kita sendiri Bapak Ibu. Jadi memang ya kita saling sama-sama berbenah lah. Di sini Sandi tidak paling pintar, tidak paling apa, jadi Sandi cuma duplikasi menyarankan bahwa Mas Ipo telah istilahnya mengajak kita, ayo untuk berbuat yang lebih baik lagi. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin bersedekah ya lihat nanti misalkan 2.000, 3.000 enggak apa-apa, dirutinkan aja, dirutinkan. Soalnya harta kita adalah sebagian titipan dari orang lain. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, terkait 21 hari jago jualan BP, memang itu banyak kurikulumnya. Ada yang tilawah, ada yang apa, ada yang baca almu, bacanya ya nanti bisa di print sendiri ya Bapak Ibu. Nah, di sini yang Sandi tegaskan, kalau kita misalkan duha, oke, kita sudah duha 2 kali, ditambah pelan-pelan, ditambah 2 kali, 4 kali. Jadi itu gunanya untuk kita sendiri Bapak Ibu, jadi bukan untuk orang lain. Nah, terus misalkan tahajudnya sudah rutin 2 kali, oke, baik, ditambah tak apa-apa gitu sih Bapak Ibu. Nah, di sini 21 jago jualan BP itu memang kurikulumnya mengacu kepada TDS, tahajud duha dan sedekah. Ketika orang istilahnya sedekah itu saya sedekah katakanlah 5.000 sedekah subuh, katanya Mas Andi kok langsung dibalas sama Allah. Lah, ketika itu nanti suatu saat pasti akan menanam. Ketika awalnya dulu Sandi sedekah istilahnya berapa ya nilainya lumayan, itu Allah tidak balas di hari yang sama, tapi ketika itu saya dapat mitra, ini jawabannya seperti itu. Gitu sih Bapak Ibu. Jadi memang semua butuh proses, semua butuh pengenalan. Jadi orang yang nggak kenal BP itu harusnya dikenalkan terlebih dahulu, ditawarkan. Soalnya kenapa? BP itu bukan kayak jualan kudung. Jadi kalau kerudung itu cocok, pasti dia bentuknya bagus, motifnya bagus, pasti dia akan beli. Tapi BP itu ya wujudnya ya seperti itu, kotak itu. Tapi manfaatnya kalau misalkan di istilahnya ceritakan dan kita belum mengkonsumsi sendiri, itu pasti akan istilahnya tersendat lah. Jadi kita harus konsumsi sendiri, nanti kita rasakan, kita bisa menceritakan. Jadi memang rezeki itu tidak akan tertukar Bapak Ibu, pasti Sandi yakin. Soalnya banyak juga istilahnya pedagang nasi goreng di suatu jalan itu, pedagang nasi goreng semua 10, tapi sudah ada pembelinya masing-masing, tinggal kita istilahnya berani berapa. Jadi kita jangan nyaman pada posisi level kita. Misalkan kita agen plus, kita nyaman dengan
stok 10 1 bulan, kalau bisa ditambah lagi. Soalnya stokmu adalah rezekimu, kata Mas Ipu seperti itu. Jadi memang dulu awalnya Sandi itu jualan BP sama IVA itu gini, awalnya juga mencoba satu, terus akhirnya langsung gabung jadi agen plus. Nah itu juga bingung mau tak jual kemana, akhirnya saya kasih ke mertua, saya kasih ke ibu. Jadi memang saya minta doa restu untuk jualan BP. Dan pada waktu itu terjadilah closing Bapak Ibu. Jadi terjadi closing. Ini nilainya nggak seberapa. Ini terjadi closing. Nah dulu awalnya Sandi ingin naik ke jenjang yang lebih tinggi, namanya bright. Dari agen plus itu menjadi break. Nah break itu syaratnya seperti apa? 3 bulan itu harus tercapai di 60, di penjualan BP 60. Wah, saya rasa-rasanya banyak ya, tapi itu bagi Sandi itu bukan suatu hal yang sangat sangat mencekam lah. Soalnya Sandi yakin bahwa target itu bukan untuk target itu bukan hanya untuk dipenuhi, tapi untuk dilampaui. Jadi ketika Sandi itu ditarget katakanlah 20 per bulan selama 3 bulan itu, Sandi itu malah melakukan percepatan. Jadi ketika katakanlah Sandi jualan stok 20, ketika laku 5 itu langsung RO, jadi stok itu pancet 20 terus. Nah di akhir bulan itu memang stok Sandi masih katakanlah 10, tapi yang terjual itu sampai 30. Oke, saya lakukan percepatan itu terus. Jadi memang saya istilahnya harian, tanggal sekian itu kira-kira lakunya 1, profitnya berapa, terus modalnya berapa, itu Sandi pisahin Bapak Ibu. Jadi soalnya modal itu harus terpisah sama profit, karena kalau misalkan modal itu kecomot sama istilahnya kebutuhannya lain, pasti nanti bisnisnya nggak jalan. Jadi yang Sandi lakukan itu setiap ada laku Sandi repeat order. Nah itu terjadi percepatan. Akhirnya di bulan ketiga itu alhamdulillah 1 bulan itu terjual 60 botol. Nah akhirnya naiklah ke bright dan targetnya 100. Kalau dulu masih belum 40, tapi sekarang per 12 Desember kemarin diubah menjadi 100. Nah untuk seperti itu sih motivasi Sandi sendiri ya Bu. Jadi ketika kita sudah tercapai itu jangan merasa nyaman di posisi kita masing-masing. Soalnya kenapa? Kita akan cetak rekor bahwa jualan ini laris banget. Saya di pikiran Sandi itu tidak ada afirmasi yang negatif, nanti kok nggak laku, nggak seperti itu. Afirmasinya itu nanti pasti laris banget, cuma 2 itu saja. Ketika Anda memiliki motivasi besar, berpikiran besar, itu adalah keyakinan Anda terhadap yang memberikan segalanya, yaitu Allah. Jadi memang yang Sandi lakukan itu seperti itu ya. Mungkin ini bisa dijadikan maksudnya bahan untuk evaluasi. Ketika Sandi pergi pun katakanlah ke kantor, kemanapun, itu Sandi pasti bawa BP. Soalnya kenapa? Kadang konsumen itu bilang, Mas saya butuh BP, Mas saya butuh ini. Nah itu kalau Sandi nggak sedia gimana? Soalnya kan memang orang itu kadang itu nggak bisa disemayani loh itu. Di tas Sandi itu aslinya kemarin sempat sih bawa 25 kalau nggak salah, itu sempat habis dan itu masih kurang. Ya Allah, ini adalah istilahnya rezeki bagi Sandi untuk penyediaan stok, gitu aja sih Bapak Ibu. Jadi memang kalau misalkan stok itu kan sampai 5 tahun ya nggak basi, istilahnya kita juga nggak ribet-ribet gitu. Jadi pertanggal
1 Januari nanti kita adakan report untuk harian. Jadi 1 sampai 31 itu adalah pencapaian kinerja Bapak Ibu. Nanti kita akan list. Jadi mitranya siapa itu nanti akan kita data semua. Soalnya memang kalau kita nggak rinci, kalau kita nggak detail, itu akan terjadi miskomunikasi pada intinya, seperti itu ya. Nah, jangan lupa sampai sistem keuangan itu harus tertata dari awal, jangan di akhir-akhir kita baru terjun, baru kita menata sistem keuangan. Jadi memang pengalaman Sandi itu sistem keuangan itu baru beberapa bulan ini, dan itu profitnya kelihatan. Oh, ternyata saya jualan BP itu labanya sekian, yang dibuat istilahnya keperluan lain-lain sekian. Jadi memang laba itu nanti harusnya berapa persen ditambah untuk modal, berapa persen ditambah untuk dibuat untuk keperluan sehari-hari. Nah, itu kan kalau misalkan terinci seperti itu pasti bakalan enak Bapak Ibu. Jadi taksi saya mendapat laba berapa sih satu bulan, katakanlah 6 juta 10 juta. Oke, nanti kalau misalkan berarti saya harus jualan BP satu hari 2. Nah, ini nanti Sandi akan istilahnya direpot harian. Nah, kita kan ada yang pengen umroh bareng. Saya harap semua ada yang pengen umroh bareng, atau pengen beli mobil, atau pengen beli motor. Nah, di sini nanti yang belum menulis impian, tolong istilahnya ditulis di buku, kira-kira apa sih impian. Ya 50 dulu lah. Dulu Sandi sama Kak Dias disuruh pas agen plus itu disuruh nulis 100 impian. Ketika itu 100 impiannya itu impian yang receh, soalnya masih belum membaca buku 7 keajaiban rezeki. Tapi ketika setelah membaca 7 keajaiban rezeki, itu impiannya diubah lagi. Jadi memang kalau kita punya harapan besar, itu pasti hasilnya akan besar. Kita tinggal tunggu prosesnya, on the way, istilahnya seperti itu. Kata Mas Ipo, on the way. Gitu sih. Terus terkait apa ya, istilahnya mitra baru. Oke, nanti kalau misalkan Ibu Hani apa Bu Warnawati apa istilahnya Buni mendapat mitra baru, oke, enggak apa-apa, nanti jenengan buat grup sendiri, duplikasi dari grup-grup yang sudah ada, atau bisa diikutkan di grup kita, enggak masalah. Kita istilahnya kita belajar bareng, terserah, monggo, enggak apa-apa. Kita welcome, kita satu tim. Jadi memang semua itu harus ada pembelajarannya. Kalau misalkan Anda belum mempunyai mitra, pasti suatu saat Anda akan mempunyai mitra, dan pasti akan duplikasi istilahnya alur rezeki dan alur distribusi. Nah, misalkan seperti ini, Bu Ani ternyata dapat konsumen. Nah, dapat konsumen itu dia awalnya beli di Bu Ani. Oke, jadi nanti kalau misalkan konsumen tersebut masuk ke grup dan bypass ke Sandi nggak mau nerima, soalnya itu bukan alur rezeki Sandi. Jadi alur rezekinya konsumen tersebut adalah ke Ibu Hani gitu. Jadi memang harus istilahnya kita sama Mas Ibu tidak boleh memotong alur rezeki. Jadi memang apa yang harus dilakukan seperti itu ya, kita pertama kali kenal dengan BP sama siapa ya wis itu gitu loh. Jadi memang kita untuk tidak memotong alur rezeki. Nah, seperti itu sih. Jadi oke, nanti kalau misalkan Ibu Hani atau Mbak Tian atau Bumi dan lain sebagainya dapat mitra, ya tolong jangan istilahnya bypass. Kita ikuti alur rezeki yang ada. Soalnya Mas Ipo sendiri pun juga mengikuti alur rezeki yang ada. Itu tegas Mas Ipo sampaikan.
dan tidak boleh banting harga, karena nanti kalau banting harga itu akan tidak berkah. Ketika tidak berkah itu meremitnya kemana-mana, ya seperti itulah. Jadi istilahnya katakanlah, oh iki kenal BP teko teko saya gitu, ya sudah itu ordernya ke saya. Tapi ketika kita istilahnya ingin membantu tim, oh ayo kita jualan bareng, itu enggak masalah. Itu adalah uh, hal yang harus ditanyakan leader kepada mitra-mitranya. Anda ini semua afirmasinya adalah calon leader, jadi pasti suatu saat konsumen Anda pasti daftar sebagai mitra. Jadi memang pembekalan di grup itu harus istilahnya harus dipahami. Nanti kalau misalkan belum paham, ada pertanyaan, Sandi bisa jawab, Sandi jawab. Tapi kalau misalkan Sandi tidak bisa jawab, Sandi tanya ke atasannya lagi, seperti itu. Jadi memang orang yang kenal dengan Anda, orang yang kenal dengan BP waktu itu, pasti dia akan tanyanya ke Anda, nggak mungkin ke Sandi dulu. Soalnya kenapa? Anda adalah orang terdekat dari mereka gitu. Jadi misalkan kalau nggak bisa jawab, ya sudah tanyakan ke atasannya lagi, Itu adalah alur distribusi dan alur rezeki namanya, alur komunikasi juga Bapak Ibu. Jadi memang di BP diterapkan seperti itu. Oke. Jadi mungkin kalau ada yang ditanyakan, nggak masalah kita tanya di grup. Oh ternyata konsumen saya itu setelah minum BP itu merasakan seperti ini dan setiap permasalahan, setiap kasus itu memang penyakit, misalkan katakanlah stroke, jantung, kanker, itu beda-beda konsumsinya. Jadi memang mereka adalah yang mempunyai penyakit-penyakit seperti itu, kita bisa didiskusikan di grup. Karena kan biar orang itu saling tahu, oh ini loh. Jadi kalau misalkan jadi kan juga kita nggak bisa memastikan bahwa yang jenengan oke, Sandi jawab, jenengan tahu, tapi teman-teman yang lain kan belum melakukan istilahnya belum melakukan pembelajaran. Jadi memang kita harus diskusi, nggak apa-apa, kita welcome, tanya apapun itu nggak apa-apa. Oke. Jadi kalau misalkan kita punya mitra juga, kita istilahnya apa, konsumennya juga semakin banyak, seperti itu sih. Nanti kan ujung-ujungnya mitra-mitra itu repeatnya ke Anda semua gitu loh. Oke. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Nanti kalau misalkan ada yang kurang bisa ditanyakan di Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.